Smart Inspiration. Hai Smart Listeners, apa kabar? Selamat datang dalam podcast Smart Inspiration. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing banyak dari sosok aktris Indonesia yang ternyata dia juga jago nih ya, silat dan juga mungkin memerankan satu film action ya Smart Listeners yang nanti akan tayang di bulan Februari tanggal 26 2026. Dan hari ini Audrey berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Ismi Melinda. Hai Ismi, apa kabar? Baik dong Kak, apa kabar? Baik juga. Sehat. Sehat dong, harus sehat ya karena Betul. sekarang cuaca lagi cukup ekstrim. Iya, kadang hujan, kadang panas, Panas, gitu betul, ya. nggak Tadi keprediksi. hujan tiba-tiba gitu. Betul. Kan. Sekarang udah nggak lagi. Susah diprediksi ya. Yes, pastinya apa ya, kalau kita ngomongin prediksi-prediksi gitu ya, kayaknya tahun 2026 nih diprediksi warna film Indonesia juga akan semakin berwarna. Amin. Begitu ya. Betul. Oke, ngomongin tentang prediksi ya, small listeners, kita pun berharap prediksi tahun 2026 film Indonesia makin berwarna. Betul. Setuju ya Kak Ismi ya. Seperti salah satu film yang dibintangi oleh Kak Ismi, yaitu Live. Nanti kita akan cerita lebih lanjut terkait dengan film yang cukup unik nih, yang membuka tahun 2026. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu dengan cerita-cerita terkait karirnya Kak Ismi. Oke. Ya. Kalau aku sudah cukup familiar melihat di televisi gitu ya, dari FTV, dari beberapa sinetron gitu. Tapi awal mula berkarir di industri entertainment itu sejak umur berapa dan ingat nggak momen apa tuh Kak? Pada saat itu kalau untuk awal mulanya gitu, justru nggak di action sih. Oke. Lebih ke horor dulu ada. Cuman pada saat itu memang nganterin temen, taunya Suruh dapat casting. gitu, Oke. suruh casting. Terus awal mulanya juga lebih ke iklan dulu gitu. Kalau pernah dengar dulu ada iklan Exis, tapi udah ada silat-silatan Ya, pada saat oke. itu. Terus pada saat itu juga aku belajar bela diri. Awal mulanya itu kenapa jadi film-film action yang sekarang banyak tawarannya ke aku gitu Iya. kan. Itu awal mulanya justru aku kan belajar bela diri namanya Sindo. Sindo itu kalau kalian tahu ada perguruan namanya Kateda, dia pecah. Oke. Akhirnya jadi Sindo dan PSTD which is yang Kang Yayan sekarang. Kalau Kang Yayan oke. Ruhian beliau jadi maksudnya belajar bela diri di sana gitu di PSTD. Nah, aku di Sindonya justru tapi hampir sama dan punya gurunya juga sama Pak Jimmy Tapsia. Nah, pada saat itu ketemu sama Kang Yayan, terus akhirnya Kang Yayan itu pada saat itu dapat beliau jadi koreografer dari sebuah film di Malaysia. Terus aku dapat tawaran dari Kang Yayan, kenapa kamu pada saat itu memang lagi cari cewek yang bisa fight gitu kan. Dan kebetulan Kang Yayan kenal sama aku, terus aku ditawarin lah untuk casting ke Malaysia. Oke. Dan alhamdulillahnya dapat Yes. gitu. Ya dari situ ya banyak kan tawarannya jadi action terus gitu. Awalnya justru di Malaysia. Iya, karena aku lihat track recordnya ada beberapa film kok di Malaysia gitu ya. Jadi gerbang pembukanya adalah Kang Yayan Iya, ternyata. alhamdulillah. Terima kasih, Seperti Kang Yayan. itu. Tapi awal mula tertarik untuk belajar Sindo ya. Silat. Ya, itu tuh dari mana? Apakah memang punya ketertarikan sendiri atau disuruh orang tua mungkin atau seperti apa? Justru sebetulnya ya orang tua aku bahkan keluarga tuh nggak ada sama sekali background martial art gitu. Jadi memang aku suka banget sama maksudnya kayak berbau fighting gitu kan. Terus akhirnya kayak aku belajar benar-benar serius dan aku latihan silat gitu benar-benar serius juga. Terus ngambil beberapa sertifikat lah untuk silat gitu. Tapi nggak ke atletnya ya. Lebih ke pembelajarannya aja gitu. Dan itu yang membantu support karir juga ya. Dan untuk self defense juga. Wanita kayaknya penting deh. Betul, setuju gitu ya. Kamu belajar bela diri nggak? Ayo aku ajarin. mau. Cocok nggak? Cocok banget. Semua bisa lah. Iya, karena kan betul mungkin
orang tua ataupun lingkungan sekitar mungkin mempertanyakan ngapain sih belajar silat gitu. Kalau misalnya tadi mungkin taekwondo ataupun karate, kayaknya masih oke lah untuk bela diri, tapi mungkin beberapa stigma terkait dengan silat itu, kok silat gitu. Apa yang menarik dari silat sendiri menurut Ismi? Sebetulnya jauh lebih menarik menurut aku ya, karena silat itu selain seni bela diri khas Indonesia ya yes. kan. Ya apalagi kita punya rumah di mana silat itu banyak bermunculan untuk perguruannya di Indonesia gitu. Ya ada wadahnya, kenapa kita nggak belajar sih gitu. Jadi apalagi ya untuk memperluas seni bela diri punya kita sendiri gitu. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Ya itu salah satunya juga silat itu sebetulnya cantik gitu. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar belajar bela diri yang benar-benar kayak pengembangannya, ada kembangan yang namanya kembangan-kembangan ataupun jurus-jurus yang kita kenal. Kalau teman-teman mungkin taunya adalah jurus-jurus itu cantik loh gitu. Kayak apa ya, gemulai, lembut, kayak menari betul. gitu. Nah itu juga akhirnya maksudnya ya terbawa di film kan, yang alhamdulillah ya kita kenal juga Dread adalah salah satu pembuka film action untuk Indonesia dan memperkenalkan silat di dalamnya, bela dirinya. Yes. Oke, berarti memang silat ini menarik dan mungkin Kak Ismi bisa menjadi satu penggerak ya untuk masyarakat Indonesia khususnya yang muda-muda nih untuk tertarik belajar silat gitu ya, karena ya mungkin orang sudah mulai tidak tertarik nih dengan kebudayaan Indonesia, salah satunya bela diri silat ya. Ya mudah-mudahan kan sekarang kan udah banyak bermunculan film-film Indonesia yang berbau action ya kan, apalagi actionnya dibalut dengan bela diri silat gitu. Akhirnya kan bisa memperluas orang bisa mengenal silat itu sendiri gitu ya. Salah satunya adalah Dread kan, itu kan pembuka film action Indonesia yang mencerminkan Indonesia itu sendiri, yaitu bela dirinya silat gitu. Ya mudah-mudahan nantinya nextnya akan banyak lagi film-film Indonesia yang memperkenalkan silat bela diri khas Indonesia, yaitu silat gitu. Amin. Dan pastinya dengan kombinasi genre yang menarik, yang unik gitu ya, betul. Sehingga orang tuh tertarik untuk mendengarkan ataupun menyaksikan ya. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin tentang genre nih kan, tadi kita ngomonginnya tentang action aja gitu ya. Tapi seorang Ismi itu pernah mencoba berbagai jenis genre nggak sih untuk menemukan jati diri ataupun karakter dalam bermain peran? Ya, kalau aku sih tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan itu ceritanya bagus, terus ada tawaran yang memang keluar dari jalur, misalkan nggak ada actionnya gitu, ya nggak apa-apa, itu malah menjadi challenge juga buat diri aku sendiri untuk memperkaya bagaimana sampai mana aku mengulik tentang acting aku sendiri gitu kan balik lagi ya, kalau kita sebagai aktor yang pastinya dilihat adalah actingnya dulu kan, baru mungkin penambahannya dia bisa bela diri ataupun bisa nyanyi ataupun hal-hal yang lain yang bisa mensupport dia sebagai aktor. Tapi yang pertama ya itu ya aktingnya sendiri lah. Kalau misalkan lebih banyak tawaran seperti itu juga ya aku tidak menutup kemungkinan juga untuk mengiyakan, karena cerita lagi-lagi ya aku pasti ngelihat dari ceritanya menarik, terus habis itu dibalutnya juga bagus, direkturnya juga oke, terus timnya juga oke, ya kenapa enggak untuk memilih ataupun mengiyakan gitu, join dalam project seperti itu yang maksudnya tidak ada actionnya gitu. Yes. Oke, tadi kita bicara terkait dengan ya kemampuan untuk bela diri itu memang dipelajari dengan cukup serius gitu ya. Kalau actingnya sendiri, tadi kan Kak Ismi mengatakan bahwa ya kebetulan aja gitu diajakin casting, taunya bisa lah untuk bergabung gitu ya. Ada momen belajar acting serius kah atau learning by doing atau seperti apa? Awalnya learning by doing, tapi ternyata setelah aku pelajari kalau memang kita mau serius ya memang harus pembelajaran, karena kan untuk benar-benar belajar itu kan kita apalagi kalau di sebuah film ya, kita kan kalau misalkan dapat karakter itu kita harus tahu backgroundnya. Nah, cara mengulik background karakter itu seperti apa, karena kan beda kan kalau misalkan kita tidak ada knowledge-nya, kayak kita tidak mengulik misalkan aku dapat karakter apa gitu ya. Nah itu tidak diulik nih karakternya gitu ya, udah kayak mungkin akan bermainnya seperti itu aja. Tapi kalau misalkan kita tahu bagaimana mengulik sebuah karakter itu sendiri, bagaimana kita meruntutkan bagaimana dia tuh hidup gitu seakan-akan real. Misalkan dia punya ayah siapa, bapaknya, terus punya ibu siapa, terus punya adik ataupun
dia hidupnya di dalam keadaan menengah ataupun dia dalam keadaan kaya ataupun memang menengah ke bawah gitu atau terserba kecukupan, itu kan berbeda, akan mengubah karakter karakter dalam sebuah film itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan kita tahu bagaimana membongkar karakter lah gitu. Ini itu kan dipelajari, hanya kita harus dapat studinya gitu, nggak cuman kayak ya udah kalau misalkan akhirnya kalau misalkan kita dapat project pun udah ready akan hal itu. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada knowledge itu ataupun kita nggak ada pembelajaran itu, akhirnya kayak cuman ya udah gitu. Jadi ya paling ketemunya di workshop, mungkin ada juga sih ada coach acting gitu kan dalam sebuah film juga. Tapi kan alangkah baiknya ketika kita memang belajar study lah. Kayak kita misalkan sekolah lah sama yang nggak sekolah kan berbeda ya gitu. Nah itu sih sebetulnya. Jadi aku sih suka belajar dan akhirnya aku benar-benar belajar untuk memperdalam acting sendiri. Kan banyak juga sekarang udah kelas-kelas acting yang benar private ataupun Mas Ferdi sendiri kan punya ya, dia sekolah acting gitu. Tapi lebih ke private gitu. Nah itu juga aku ikut di kelasnya Mas Ferdi. Wow, dia juga main di film Lip, bagus banget gitu. Akhirnya ketemu ya. Mungkin ketemu sama dengan coachnya sendiri. Gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa ya, mungkin dari perjalanan karir ya tadi ya, di awal diajakin temen lah, terus juga akhirnya sampai ke Malaysia dan sekarang mendapatkan project yang ini cukup unik ya, karena kita jarang-jarang Indonesia punya thriller psychology. Nah ini yang bikin bangga gitu ya, karena juga uniknya cerita ini tuh berkisah di lift. Ya, boleh ceritain sedikit gak sih cerita ini sinopsisnya seperti apa, Kak Ismi? Kalau sinopsisnya sendiri, ini adalah sebuah film yang memang terjebak di lift, yang akhirnya di lift itu ternyata keterjebakannya dia itu membuka sebuah rahasia yang selama ini terjadi di perusahaan tersebut. Itu ya. Oke. Nggak spoiler banyak. Jadi kayak rahasianya seperti apa ya harus nonton nanti tanggal 26 gitu. Betul. Nah, tapi yang menariknya di sini, aku memainkan di film Lip sendiri tuh challenge-nya tuh banyak gitu. Bukan hanya attack body, tapi di sini itu benar-benar emosi yang dimainkan. Terus dari yang tadi akhirnya kepake ketika kita benar-benar mempelajari sebuah acting gitu kan, karena acting itu bukan hanya kita punya blocking yang luas atau body language yang luas, tapi kalau di ruang sempit seperti di lift ini seperti apa, mungkin mikro reaksi kayak dari matanya aja harus mendeskripsikan cerita ataupun rasa yang ada di karakter tersebut atau di scene tersebut gitu. Itu yang dipelajari akhirnya gitu, dan kepake banget gitu ketika di film Live. Ya bagaimana orang-orang bisa tegang menontonnya gitu kan, itu kan nggak mudah ya gitu. Terus ya harus mengontrol emosi scene by scene. Apalagi pada saat aku syuting di film Live ini, kan aku banyak kan berdialog sama Mr. X. Ya Mr. X itu nggak ada di lift tersebut, tapi yang ngomong di sekitaran lift itu loh, yang dia akan mengontrol dari CCTV. Nah itu aku kebanyakan berdialog sama Mr. X itu tersebut, dan syutingnya itu tidak bersamaan. Gitu. Jadi yang aku harus berimajinasi, si Mr. X juga pada saat dia tag juga harus berimajinasi bagaimana biar sejalur dan tetap dialognya itu nyatu gitu. Kalau enggak ya nggak ada rasanya gitu. Nah itu yang sulit juga gitu kayak. Tapi untungnya dijagain sama director, terus dia yang menjagain kayak Mi di scene ini kamu emosinya Mr. X akan seperti ini, jadi kamu akan kayak gimana ininya reaksinya gitu-gitu. Jadi semua sih atas dasar kayak misalkan kru semua terlibat juga saling mengingatkan lah gitu. Apakah cerita yang unik ini gitu ya yang membuat Kak Ismi akhirnya I'm in this project gitu, atau ada faktor lain nih yang bikin Kak Ismi akhirnya tertarik juga untuk join di project Live ini? Salah satunya itu, dan yang menariknya yaitu challenge juga sih, karena di sini nggak ada, aku harus benar-benar keluar dari background karakter punya bela diri.
Oke. Wow. Benar-benar jadi wanita seutuhnya Yes, gitu. Bukan hanya attack body tapi di sini lebih ke adu bacot gitu. Adu bacot bukan adu badan, Iya, body ya. adu emosi juga oke. karena dengan situasi dari Yes, scene by scene-nya sebenarnya ketegangan itu ya. gitu, dan tegang banget sih ya kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti juga sampai ya emosinya kepada penonton yang nanti akan nonton tanggal 26 gitu. Harus. Tapi ini kalau ngomongin tentang visualisasi aku ya, berarti kan dalam sebuah lift terus juga terjebak pasti ada beberapa guncangan-guncangan. Correct me if I'm wrong gitu Iya, ya. benar. Itu kan membutuhkan fisik juga, dan Betul. tadi Kak Ismi katakan di sini harus menjadi perempuan seutuhnya yang mungkin nggak tahu bela diri. Gimana cara kontrol itu gitu? Padahal mungkin dari sejak muda gitu ya sudah berlatih bela diri dan mungkin ketangkasannya udah cukup terbangun tuh. Iya, Kak Ismi. refleks ya, Iya, udah jadi betul. muscle memory biasanya. Yes. Nah, iya itu juga harus dihilangkan ya. Itu dijagain juga sama director, sama tim semua yang memang berkolaborasi di film Live ini gitu. Jadi kayak misalkan jatuhnya aja berbeda gitu. Oke. Kalau yang bisa fighting kan beda ya jatuhannya, kita udah refleks gitu. Tapi kalau yang nggak ada background fightingnya ataupun nggak ada background bela dirinya tuh juga berbeda gitu cara jatuhannya. Dari cara jalan deh, cara stand fightnya juga berbeda gitu. Nah itu yang aku pelajari selama untungnya ada workshop gitu, dan pada saat itu ada reading juga. Jadi aku bukan hanya mempelajari bagaimana kita reading seperti apa, maksudnya belajar memahami skenario, tapi juga memahami olah tubuh di mana menjadi karakter Linda, karena dari body language, cara jalan itu juga berbeda, cara tutur katanya juga berbeda ya, sesuai dengan background karakter yang memang tersirat di film Live ini gitu. Oke. Dan yang menarik lagi rasanya aktor dan aktris yang terlibat juga nggak main-main ya. Ada Sharifah Danish, ada Iya. Ferdi. Iya, luar Gimana biasa. nih berdampingan langsung dengan sosok-sosok yang kita tahu juga sudah Senior ya. Iya, senior, dan image mereka sudah sangat kuat gitu ya di industri film iya, Indonesia. betul. Nah itu juga tadinya kayak menegangkan ya gitu kan, gimana nih ketemu sama orang-orang senior gitu. Tapi mereka tuh sangat welcome sekali gitu. Apalagi kalau sama Kak Danis, kebetulan pada saat itu memang udah ke project kedua gitu. Dan enak banget sama Kak Danis gitu. Jadi kayak udah, Kak ini mau kayak gimana. Terus ya banyak diskusi lah. Kalau Mas Ferdi itu banyak justru ngasih input yang baik buat kita gitu, karena dia juga kan dari segi acting kan udah senior banget. Dan beliau juga salah satu guru coach aku gitu kan. Jadi dia sangat open banget untuk kayak misalkan mengulik karakter maunya di seperti apa gitu. Dia juga amat sangat terbuka, dan ya mereka baik banget deh. Dan aku juga sangat sangat bersyukur sekali bertemu sama orang-orang hebat seperti mereka. Ada Mas Ribnu juga by the way. Gimana tuh kalau Mas Ribnu? Ya, sama Mas Ribnu juga kebetulan udah beberapa project dan akhirnya ketemu lagi di situ. Ya enak banget kalau Mas Ribnu. Dia udah senior sekali lah gitu. Jadi ya itu orang-orang senior itu maksudnya dia sangat open sekali untuk kita gitu. Tidak kayak misalkan tidak ya karena dia udah senior jadinya nggak mau berdiskusi ataupun nggak ya kayak minim gitu informasi, tapi ternyata enggak, mereka sangat terbuka lagi informasi, apalagi untuk membangun ceritanya ataupun membangun filmnya supaya lebih baik kan, itu malah mereka open sekali. Jadi enak banget lah gitu. Jadi semua saling support gitu, supaya film ini benar-benar bisa tersampaikan betul, kepada penonton dan pastinya Anda smart listeners. Tapi kalau boleh cerita gitu ya, setiap film tuh biasanya ada makna-makna implisit gitu ya. Nah kalau Kak Ismi sendiri boleh sharing, kira-kira apa sih makna yang dibawa ataupun pesan lah yang dibawa dari film Live ini? Sebetulnya banyak sih yang bisa pesan yang bisa disampaikan, ataupun nanti mungkin penonton yang akan interpretasi sendiri, karena kan setiap orang punya perbedaan masing-masing setelah menonton film Live. Apalagi ini bukan hanya drama psikologisnya aja, tapi ada family-nya juga. Ada rasa kayak orang kalau misalkan terjebak di suatu ruang yang sempit akan keluarkan emosinya seperti apa. Apalagi bisa jadi sosok yang asli ya, sosok jujur yang asli, gitu ya. Jadi jujur, terus tegangnya juga ada. Selain itu juga antara Linda ini kan memang dia terjebak di dalam lift, tapi bagaimana dia juga kalau misalkan relate sama teman-teman ya seorang karyawan gitu ya.
dia harus tetap menjaga rahasia perusahaan kah, ataupun harus membongkarnya juga gitu, karena dia terjebak dalam hidup dan mati tersebut gitu. Ya mudah-mudahan dilihat ya sama teman-teman. Betul. Ya karena fun fact-nya Linda ini sebagai staf Karyawan, humas ya. Ya VR juga. PR. Nah ini gitu ya, PR memang biasanya memegang rahasia-rahasia perusahaan. Jadi tapi maksudnya- ternyata fun fact-nya juga, maksudnya rahasianya itu ada rahasia yang dibalik rahasia yang Lindy juga nggak tahu. wow. Nah itu nanti kalian harus nonton. Oke, ini Gitu. akan jadi teka-teki yang mungkin bisa kita temukan jawabannya di tanggal 26 Februari 2026. Nah, betul sekali. Oke, lanjut lagi ke karir ya, Kak Ismi. Pastinya kan memang ke depan tuh pengen lah punya challenge tersendiri ya, ataupun goals yang diharapkan. Apa sih goals terbesar Kak Ismi di dunia perfilman ataupun dunia acting yang mungkin belum kesampaian sampai dengan sekarang? Apa main di satu genre, main sama sosok aktris atau aktor ini, ada nggak goals seperti itu? Pastinya ada gitu. Kalau untuk saat ini sih kayaknya aku pengen banget bermain sama Ibu Christine kalau ada Christine kesempatan. Hakim, Iya, aduh, oke. ya kan senior sekali dan luar biasa gitu, kayak ya pengen ngerasain aja gitu. Ya kalaupun ada kesempatan ya mudah-mudahan dapat kesempatan itu gitu. Amin. Ya, Tapi gitu. kalau kita ini main games aja ya, berfantasi, membayangkan kira-kira seorang Ismi sama Bu Christine Hakim cocoknya main di genre apa nih? Atau mungkin yang Kak Ismi andai-andaikan aja ya, kira-kira kayak seru deh Bu Christine sama aku main di film genre apa? Berandai-andai Komedi, aja dulu ya. betul. Kayaknya sosok pahlawan wanita gitu. Wah, oke. Yang Indonesia banget ya. Indonesia banget ya. Wah, seru sih. Apalagi kalau ada Kan beliau silat-silatnya. pernah di film Cut Nyadin kan. Iya betul. Ya mudah-mudahan maksudnya kalau ada lagi gitu kan, Indonesia kan sekarang udah mulai genre-genre yang berbeda ya. Terus actionnya juga udah mulai bermunculan ya. Kalaupun itu ada tentang pahlawan juga ya, meskipun agak sulit ya untuk penontonnya, tapi ya mudah-mudahan ya itu bisa membuka perfilman Indonesia biar lebih berwarna lagi aja gitu. Betul, yes. Dan ini pastinya didukung juga nih sama kita penontonnya juga ya. Kalau kita demand-nya cukup tinggi, terus juga antusiasnya cukup tinggi akan film-film yang bervariasi, pasti dari industri filmnya pun juga akan memberikan variasi-variasi. Iya yang betul, lebih luas semangat ya untuk bikin filmnya Iya, gitu. Ya udah nanti bikin film gini lagi. Terus ya kita juga sebagai pembuat filmnya juga jadi lebih lebih bisa berkreasi, eksplorasi lebih banyak gitu kan, gak hanya bermain di satu genre aja gitu. Ya Indonesia juga jadi lebih banyak karyanya, berwarna gitu. Betul. Dan bisa bersaing sama dunia kan. Iya, setuju. Mudah-mudahan. Dan memang beberapa film Indonesia juga udah mulai Wah tampil udah banget di dia, bagus banget sama festival-festival, festival-festival gitu. luar negeri. Jadi semoga ini menjadi harapan kita bersama yang bisa kita aminkan. Iya, Seperti kayak itu. Indonesia tuh pintar-pintar banget gitu. Tapi kalau Kak Ismi sendiri kan memang terjun di industri film itu sendiri, melihat industrinya memang sudah cukup baik dan mengarah ke variasi yang kaya tadi, atau memang masih cukup jauh nih perjalanannya? Sebenarnya justru kalau sekarang itu ya tadi lebih terbuka gitu kan. Nah apalagi kalau misalkan lebih didukung lagi sama teman-teman yang nanti diapresiasi dengan nonton film Indonesia lebih banyak gitu kan. Jadi lebih bangga dengan film-film Indonesia. Terus dengan ya salah satunya adalah menonton film-film Indonesia kita karya sendiri, karena kita yang bisa mensupport kan. Kalau dari kitanya dulu, habis itu mungkin kitanya juga sebagai pembuat filmnya juga jadi lebih bersemangat, terus berkarya lebih, terus mendapatkan genre-genre yang lebih beragam lagi. Dan akhirnya kan kita juga lebih semangat tuh kalau misalkan ada film festival yang memang maksudnya film kita yang masuk ke festival di luar juga kita harus support gitu loh, karena kan dukungan Indonesia tuh luar biasa, apa netizen kan, wah. sosial media sekarang udah sangat berpengaruh banget loh akan betul. hal itu, jadi harus didukung penuh gitu, karena suara dari netizen ini amat sangat berpengaruh sekali gitu. Misalkan ya kayak salah satunya adalah kalau misalkan film
kita ada di festival ya kita support dengan kayak mendukung, Yes. komen dan lain-lain, itu kan salah satu yang nantinya akan dilihat oleh mata dunia gitu. Betul. Yes, jadi semoga yang viral-viral tuh yang benar-benar membanggakan Iya Indonesia. lah. betul. Jangan yang Iya, nggak usah diterusin. Oke, kalau aku boleh tanya lagi, kira-kira sepanjang karir ini ya, berarti udah berapa tahun nih? Belasan tahun? 10 tahunan kali 10 ya. tahunan. 10 tahun berkarir, kira-kira genre apa sih yang paling challenging sepanjang karir KSV sendiri? Ya ini sih drama thriller. Aha. Ini pertama kali kah Drama atau psikologis. Thriller pertama kali kah? Pertama kali. Oke, tapi gimana first impressionnya? Apakah bikin ketagihan atau aduh kapok karena cukup ikut terkuras emosinya Iya, atau iya, seperti iya. apa? Enggak sih, aku malah pengen nagih lagi gitu kalau ada Nagih lebih lagi. gitu. Mudah-mudahan dipercaya lagi ya nantinya gitu. Yes, ini Mm-mm. jadi portofolionya Ya, portofolionya seorang gitu. Ismi Melinda ya untuk film thriller psychology. Amin. Oke, aku mau Kak Ismi kasih statement ke semua listeners. Kira-kira kenapa sih mereka harus banget nonton Live di 26 Februari 2026? Halo semua teman-teman, jangan lupa nanti nonton tanggal 26 Februari 2026 nonton film Live, karena kalian akan merasakan ketegangan, haru, sedih, rahasia yang terbongkar, dan akan merasakan bagaimana terhimpit di ruang yang sempit antara hidup dan mati. Kalian akan merasakan itu, jadi jangan lupa nonton tanggal 26 Februari 2026 Live di bioskop Indonesia. Wow, langsung deg-degan ya membayangkan ketegangan itu, karena betul mungkin ada beberapa orang yang ada sindrom kan ketika di tempat ruang yang sempit. terus juga Terus- claustrophobic. Betul, Iya terus kan? habis itu nggak ada, Ada udara celah, iya gitu. betul. Nah itu kan pasti kita akan merasa sesak Iya. dan juga mungkin ya ketegangannya agak cukup tinggi gitu. Jadi disarankan untuk bawa teman sih kalau menurut aku Ya, nontonnya. itu sih jangan satu orang ya, harus Iya. bawa rombongan banyak gitu. Betul, sama Biar teman-teman kantor. merasakan ketegangannya ya. Betul, atau sama teman-teman kantor karena kan ini ngomongin tentang Nah, budak betul. korporat. Anak-anak kantor ayo nonton Ayo, gitu ayo, ya. 26 Februari 2026. Dan pastinya juga kita titip salam untuk teman-teman Cast Live. Siap, nanti disalamkan. Terima Yes, kasih. kita harapkan semoga ini bisa jadi gerbang pembuka, apalagi ini masih awal tahun, untuk variasi-variasi film Indonesia yang lainnya. Dan ya semoga seperti doa Kak Ismi, akan ada Banyak. Ismi berikutnya yang akan memerankan film drama psychological thriller. Yes. Amin. Terima Amin. kasih. Dan pastinya semua listeners kami tunggu seperti yang tadi sudah kami informasikan di tanggal 26 Februari 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda. Jadi jangan lupa juga update informasinya. Ada Instagram atau sosial media? ada boleh diinfo? Instagramnya di Live Movie ya. Live Movie. Instagram Kak Ismi boleh Jangan di-share lupa juga? di follow. Kok jadi follow diri sendiri. @ismi Melinda gitu. Yes. Yang pastinya jangan lupa terus dukung perfilman Indonesia, apapun itu tonton aja, karena itu adalah salah satu bentuk support untuk Indonesia lebih berkarya lebih lagi di dunia perfilman. Yes, kalau gitu small listeners jangan lupa support film-film lokal Indonesia. Kita ketemu di bioskop tanggal 26 Februari 2026. Bye. Jangan nonton bajakan ya. Smart Inspiration.